Baik, kita masuk ke segmen kedua untuk minggu kedua. Di sini kita akan melanjutkan pembahasan bentuk-bentuk perpindahan panas. Kali ini masuk ke dalam konveksi dan radiasi. Pada video cuplikan sebelumnya, kalian telah melihat contoh fenomena konveksi, dan di video keduanya itu merupakan contoh fenomena radiasi. Konveksi merupakan pergerakan panas atau kalor melalui medium sebagai akibat pergerakan dari medium tersebut, seperti mengalirnya suatu fluida pada temperatur tertentu pada suatu permukaan. Apakah memungkinkan dengan mengalirnya medium mengakibatkan mengalirnya panas? Sangat memungkinkan. Video yang sebelumnya telah Anda tonton itu bukan hanya panas, namun juga material berat pun bisa dibawa oleh aliran fluida. Apalagi hanya panas yang bisa berpindah tanpa harus melalui medium yang bergerak. Kemudian konveksi terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah konveksi paksa, di mana udara atau fluida tersebut dipaksa mengalir dengan memberikan gaya eksternal. Apakah itu berupa kipas atau baling-baling atau pompa. Kemudian, konveksi alami, yang kedua adalah konveksi alami, yaitu pergerakan fluida itu bergerak berdasarkan pada perbedaan densitas. Ketika udara itu memiliki temperatur 10 derajat Celcius dicampur dengan udara dengan temperatur 20 derajat Celcius, udara dengan temperatur 20 itu memiliki densitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan udara dengan temperatur yang lebih rendah. Karena densitasnya lebih tinggi, otomatis karena densitas lebih rendah, otomatis udara dengan temperatur tinggi tersebut akan naik ke atas, dan udara dengan temperatur yang rendah karena densitasnya lebih besar maka akan turun ke bawah. Pergerakan seperti itu disebut sebagai konveksi alami. Kemudian fenomena konveksi itu apabila terdapat dua sistem, yang satu padatan dan yang satu adalah fluida, maka konveksi itu dimulai dari permukaan padatan. Dan ketika dimulai dengan permukaan padatan, maka harus ada luas permukaan yang dilibatkan dalam menghitung proses konveksi tersebut. Dan itu ditulis dalam bentuk persamaan seperti ini, di mana Q dari titik 1 ke titik 2 berpindah sama dengan koefisien perpindahan konveksi dikalikan dengan luas penampang, di mana proses perpindahan itu terjadi, dikali dengan perbedaan temperatur dari temperatur tinggi ke temperatur rendah. Ini disebut sebagai persamaan empiris untuk fenomena konveksi, atau disebut juga hukum pendinginan Newton. Jadi di beberapa buku itu disebut sebagai hukum pendinginan Newton, namun untuk buku karangan Asim Kadata tidak disinggung dengan nama lain tersebut. Kita konsisten menggunakan ini merupakan persamaan konveksi. Nah, besar nilai dari panas tersebut tergantung pada nilai konstantanya, luas penampang, dan beda temperatur. Dan hal tersebut atau koefisien perpindahan panas konvektif itu merupakan fungsi dari geometri sistem. Apakah dia silinder, bola, ataupun datar, itu menentukan berapa besar nilai H. Demikian pula karakter fluidanya. Apakah fluidanya itu bergerak secara cepat, lambat, apakah fluidanya itu kental, ya, itu sangat mempengaruhi nilai koefisien konveksi tersebut. Dan dalam mendefinisikannya, dari persamaan ini kita susun ulang, maka kita tahu satuan dari koefisien konveksi tersebut, yaitu watt per meter kuadrat per temperatur, yang ini merupakan satuan sistem internasional, dan sebelah kanannya merupakan British Thermal Unit. Ini adalah perbedaan antara free convection dan forced convection, atau konveksi alami dan konveksi paksa. Di sini yang tadi saya sampaikan, T2 memiliki temperatur yang lebih tinggi dibandingkan dengan T1,
fluida yang memiliki temperatur T2 itu memiliki densitas yang lebih kecil sehingga dia berada di posisi atas. Sedangkan fluida dengan temperatur yang lebih rendah memiliki densitas lebih besar, maka dia berada di posisi bawah. Pergerakan dari atas ke bawah itu nantinya akan terjadi secara simultan selama perbedaan temperatur antara T2 dan T1 ini dijaga tetap. Oleh karena yang memicu fluida itu bergerak adalah perbedaan temperatur, maka ini disebut sebagai konveksi alami. Sedangkan di gambar kedua, itu fluida bergerak akibat tiupan baling-baling yang sedang berputar, dan ini disebut sebagai gaya eksternal, dan ini adalah konveksi paksa. Contoh fenomena konveksi pada tubuh kita. Hitunglah fluks panas konvektif dari tubuh yang mengalami kedinginan dengan koefisien panas konveksi 50 watt per meter kuadrat per Kelvin pada permukaan kulit dengan temperatur permukaan senilai 33 derajat Celcius dan permukaan udara yang mengelilinginya itu bertemperatur 20 derajat Celcius. Jadi langsung kita gunakan persamaan konvektif tadi, yaitu terjadi perpindahan energi dari permukaan tubuh karena memiliki temperatur lebih besar ke udara. Dan itu terjadi melalui mekanisme konveksi sehingga kita menggunakan persamaan ini. Dan di sini kita tidak diberi informasi berapa nilai dari luas penampang tubuh tadi. Jadi kita tiadakan nilai tersebut di sini, dan tentunya ini berakhir dalam bentuk flux ya. Flux berarti joule per second per meter kuadrat. Sekarang kita masuk ke perpindahan panas radiasi. Merupakan perpindahan panas yang terjadi tanpa melewati perantara. Dan setiap material yang ada di semesta ini memiliki kemampuan untuk meradiasikan energi tergantung seberapa besar nilai temperatur yang dimiliki dari material tersebut. Dan ini terjadi karena adanya perubahan pada konfigurasi elektron dari atom dalam material tersebut dan teremisi dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Dan flux maksimum radiasi energi yang teremisi oleh benda itu pada temperatur tertentu itu dideskripsikan menggunakan persamaan empiris Stefan Boltzmann, di mana di situ muncul konstanta Stefan Boltzmann yang disimpulkan oleh sigma yang bernilai sebesar 5,67 kali 10 pangkat min 8 watt per meter kuadrat per Kelvin pangkat 4. Dan ini senilai 0,1714 kali 10 pangkat min 8 untuk satuan British Thermal Unit. Jadi BTU itu satuan energi apabila menggunakan sistem unit dari British atau Inggris ya. Sekarang kita masuk kepada contoh radiasi secara langsung. Radiasi kehilangan panas dari suatu tubuh manusia. Asumsikan temperatur rata-rata kulit itu senilai 33 derajat Celcius. Tentukan flux energi rata-rata dari tubuh manusia karena radiasi. Dan apakah ini merupakan radiasi neto atau bersih? Jadi maksudnya fenomena radiasi itu apakah berbasiskan 33 derajat Celcius saja atau ada faktor yang lain? Maka kalau misalnya berbasiskan nilai temperatur ini saja, maka ini merupakan radiatif neto. Namun apabila tidak, maka ini bukan neto. Kita menggunakan persamaan Stefan Boltzmann tadi, langsung saja kita masukkan nilai-nilainya. T itu bukan beda temperatur di sini, tapi ada temperatur absolut. Sehingga untuk perhitungan satuan internasional, temperatur itu harus dikonversi ke dalam Kelvin. Nah, jadi tadi diinfokan nilainya dalam bentuk satuan Celcius, dikonversi dalam bentuk Kelvin, ditambah dengan koefisien konversi 273,15 di sini. Dan di sini kita kalikan dengan konstanta Stefan Boltzmann. Dan kita dapatkan nilainya 498 kali 10,1 watt per meter kuadrat. Nah, itu bukan merupakan panas neto karena radiasi itu bukan hanya dari tubuh manusia, tapi
atmosfer sekitar pun juga memberikan radiasi kepada tubuh manusia. Jadi ada timbal baliknya. Oleh karena itu kita harus tahu dulu berapa nilai dari uh, temperatur absolut di atmosfer, dan di sini ditetapkan nilai temperatur absolut lingkungan sekitarnya sebesar 20 derajat Celcius ya. Sesuai dengan kasus yang sebelumnya tadi. Di konveksi kita menggunakan temperatur atmosfer udara itu sebesar 20 derajat Celcius. Kita gunakan nilai tersebut di sini, kasus ini, dan untuk menentukan berapa nilai netonya, maka flux panas tersebut melalui radiasi diberikan dalam bentuk simbol perpindahan panas radiasi dari tubuh ke lingkungan. Untuk tubuh sendiri menggunakan persamaan yang tadi yang telah kita lihat ya untuk tubuh sendiri. Namun untuk lingkungan kita lakukan hal yang sama di sini ya. Dan karena arah dari panas yang dilepas tubuh dan panas yang diradiasikan oleh lingkungan ke tubuh itu berbeda arah, maka muncul di sini tanda negatif ya. Muncul tanda negatif karena memang arahnya berbeda, dan kita sepakat menetapkan bahwa positif itu berada dalam arah tubuh yang memancarkan energi keluar, seperti itu. Tinggal kita substitusikan masing-masing nilai yang telah diketahui di sini dan kita hitung ulang dan diperoleh nilainya positif 79,44 watt per meter kuadrat. Dan ini berarti bahwa panas netonya itu berpindah dari tubuh ke luar atau ke lingkungan, seperti itu. Sekarang mari kita bandingkan masing-masing fenomena perpindahan panas tadi dari konduksi, konveksi, dan radiasi. Di sini kita lihat untuk perpindahan dengan konduksi pada temperatur 37 ke 33 derajat Celcius itu diperoleh nilai besar fluxnya itu 746,7. Untuk konveksi dari 33 hingga 20 derajat Celcius itu sebesar 650. Sedangkan radiasi dengan nilai yang sama dan konveksi itu sebesar 79,44. Kita lihat di sini, dengan selisih untuk konveksi dan radiasi kita bisa membandingkannya secara langsung karena temperaturnya sama. Sedangkan untuk konduksi tidak bisa karena temperatur yang berbeda. Namun di sini bisa kita lihat bahwa delta T. Delta T untuk konduksi itu sebesar 4 derajat, untuk konveksi itu sebesar 13 derajat, radiasi juga demikian. Dengan delta T yang kecil, besar fluxnya sangat besar. Otomatis konduksi merupakan fenomena yang cukup mendominasi dibandingkan dengan konveksi dan radiasi. Namun terkadang di fenomena alam juga kita temukan bahwa konveksi juga mendominasi. Tapi jarang ketika kita temukan radiasi yang mendominasi dalam menghitung perpindahan panas dalam sistem hayati. Meskipun secara termodinamika yang telah kalian pelajari bahwa sumber matahari, energi itu bersumber dari matahari. Namun aplikasinya dalam objek-objek hayati, efek radiasi jarang dimasukkan, seperti itu. Baik, sesi kali ini sampai di sini. Dan ini merupakan cuplikan video yang tadi Anda tonton di awal pertemuan di segmen kedua. Asah lagi pemahaman Anda, silakan Anda kerjakan evaluasi materi segmen kedua ini di LMS. Sekian dan sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya.